Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu instruktur, wabil khusus Bu Wina yang hari ini berkenan menemani saya dan memfasilitasi saya. Mohon maaf agak repot di rumah sehingga ini tadi molor. Bapak Ibu guru madrasah dari wilayah timur ya, Gresik dan Madura. Ini Bapak Ibu guru hebat-hebat luar biasa. Ini semangatnya nanti semoga tertular kepada anak didiknya. Amin. Allahumma amin. Kita melanjutkan kelas kita. Program BIMTEK Tindak Lanjut AKMI. Hari ini kula jenengan sedaya akan berbicara, ngobrol ngalor ngidul, gosip tentang literasi membaca. Saya kira untuk literasi yang lain dan secara umum tentang literasi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu instruktur yang lain, sehingga ini saya sebenarnya mengulang dan melanjutkan saja. Ibu-ibu sudah punya modal tentang literasi dan saya kira Bapak Ibu ini sebenarnya merupakan pejuang-pejuang literasi di daerah masing-masing. Barangkali ada beberapa kegiatan-kegiatan kita yang saya tidak sadar itu sebenarnya adalah kegiatan literasi ya. Pembelajaran kita di kelas itu juga sedikit banyak adalah aktivitas literasi. Hanya saja mungkin tidak terprogram dan mungkin tidak kita sadari. Karena sebenarnya kalau mau bicara jujur ya, dalam ajaran Islam justru literasi itu sangat ditekankan sekali ya. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah ketika menerima wahyu pertama itu yang diterima adalah Iqra. Iqra itu bagian dari literasi. Membaca apa saja. Qauliyah maupun kauniyah, ayat-ayat tertulis maupun tidak tertulis. Dan tradisi Islam itu sebenarnya juga tradisi literasi ya. Tradisi literasi. Di pesantren misalnya kita punya tradisi membaca kitab kuning, punya tradisi sorogan, kemudian maknani kitab, ya, bandongan itu adalah tradisi literasi dalam pendidikan Islam. Maka sebenarnya kalau kita mau mencermati lebih dalam, kita itu sebenarnya punya model spirit ajaran literasi yang sangat kuat dalam Islam itu, sehingga ini nanti yang perlu kita kembangkan ya, diselaraskan dengan program AKMI. Jadi spiritnya spirit Islam dan nanti programnya atau actionnya kita gunakan AKMI begitu. Baik Bapak Ibu, kita ke materi ya. Hari ini kita belajar tentang literasi membaca. Saya share screen ini ya. Mungkin Bapak Ibu kemarin sudah berkenalan dengan saya, akan tetapi tidak ada salahnya ini saya sedikit mengenalkan Bapak Ibu mungkin ada yang alumni UIN Sunan Ampel ya. Barangkali di antara Bapak Ibu ada yang satu alma mater dengan saya. Jadi saya dulu S2-nya di UIN Sunan Ampel, dulu masih IAIN tahun 2011. Alhamdulillah
Saya dapat dulu S2-nya saya dapat beasiswa dari Kemenak, beasiswa guru ya, beasiswa guru untuk guru madrasah. Kemudian dari situ setelah lulus saya ngabdi di madrasah sekitar 3 tahun, kemudian saya ganting setir ke universitas. Sekarang saya sudah sedang menyelesaikan S3 di UIN Sunan Ampel. Alhamdulillah juga dibiayai oleh Kemenak juga, program 5.000 dokter. Doakan segera selesai, ini sudah semester terakhir. Tapi di mana Pak S3-nya? Di UIN Sunan Ampel, Bu. Oh. Oke. Ini sedang nulis penelitian, tapi ini disambi-sambi sama Agni ini. Amin, semoga dimudahkan Pak. Pangestunipun Bu Dokter. Amin. Oke, aktivitas sehari-hari ngajar di Prodi PAI Uniswa Jepara. Ya. Saya juga mengelola jurnal di fakultas kami. Kemudian selain itu, saya punya aktivitas literasi di Gus Durian. Bapak Ibu mungkin ada yang dari Gus Durian Jepara. Nah, di sini juga mulai di Gus Durian ini saya sama teman-teman itu juga kemarin menggagas program literasi. Salah satunya mutolaah bukunya Gus Dur. Jadi sebulan sekali, malam Kamis, sebulan sekali di awal bulan itu kita mutolaah bukunya Gus Dur sama teman-teman Gus Durian. Mutolaah yang kemarin yang sudah selesai itu mutolaah buku Islamku, Islam Ada dan Islam Kita, karya Gus Dur itu. Kemudian di rumah saya juga ya itulah biasa. Tugas seorang dosen PAI itu juga ngomong umat ya, mulang ngaji mak-mak itu. Mulang ngaji mbok-mbok mak-mak dan ada anak-anak ngaji di rumah. Nah, disitulah yang anak-anak itu saya selipi atau saya susupi literasi. Jadi ada buku di rumah, buku beli sendiri dan ada bantuan dari beberapa teman itu. Ya kita buka. Saya open house tiap hari. Anak-anak yang pengen baca buku silakan, atau kita ngaji itu mereka juga saya persilakan untuk baca buku. Nah, seminggu sekali kadang mereka saya minta untuk sorogan buku cerita. Jadi cerita anak Indonesia itu anak-anak yang sudah baca itu saya minta baca satu paragraf secara urut gitu. Kemudian saya minta ceritakan. Nah, ini bagian dari upaya kami untuk menggalakkan literasi semenjak dini. Begitu Bapak Ibu. Menulis juga saya cukup suka menulis ya, di media massa, kemudian di media online. Terkadang saya juga bikin status agak panjang di Facebook begitu. Nah, ini mungkin nanti Bapak Ibu guru bisa memulai untuk menulis lah ya, karena tradisi menulis, budaya menulis di kalangan guru ya, terutama guru madrasah ini masih cukup rendah. Mohon maaf ini masih cukup rendah. Nah, ini sekarang ini kan media online kan banyak sekali. Media online baik tingkat lokal maupun nasional kan banyak sekali ya. Dari situ mungkin Bapak Ibu bisa mencoba untuk mengirim tulisan sederhana ya, 5.000 karakter atau 500 kata misalnya, itu sudah cukup. Baik, kita ke materi Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mencermati slide ini ya. Apa itu Pak Fadhol? Nggak kelihatan ya. Ini contoh komunikasi yang gagal ya. Contoh kegagalan, contoh sederhana kegagalan berliterasi sebenarnya. Jadi ada orang mau jual HP, dia iklankan di marketplace di Facebook, kemudian dihubungi orang, lokasi di mana Kak? Pancoran, bisa kirim fotonya.
Yang dikirim bukan foto HP-nya, tapi foto orangnya. Nah, ini salah satu contoh kegagalan literasi kita ya. Kegagalan memahami sebuah teks ya. Dan ini sederhana sekali. Kita sering mengalami hal seperti ini di kehidupan sehari-hari kita. Salah tangkap terhadap sebuah informasi. Dan kalau hanya sekedar salah tangkapnya itu untuk informasi sederhana semacam ini tidak masalah ya. Tapi ketika itu sudah menyangkut informasi yang penting, ya ini bisa jadi berdampak sistemik ya, dampak sistemik dalam kehidupan kita. Dari sinilah kemudian kegagalan memahami teks ya. Dari sinilah ini awal mula terciptanya hoax. Ya. Jadi netizen Indonesia, warganet plus 62 itu kan menurut survei baru-baru ini itu kan salah satu netizen yang dianggap tidak begitu sopan ketika di internet ya. Tidak itu saja ya, dari beberapa survei itu mengatakan bahwa tingkat konsumsi hoax di Indonesia itu cukup tinggi ya, hampir 60% orang Indonesia itu gemar mengkonsumsi hoax saat di internet. Nah, hoax itu salah satunya dari situ, dari kegagalan kita memahami sebuah informasi belum dibaca secara utuh ya, atau tidak mencoba untuk klarifikasi informasi, buru-buru kita pahami, kita simpulkan sendiri. Celakanya ya, kesimpulan kita itu kemudian kita share sehingga jadi viral. Nah, dari sinilah terkadang hoax itu muncul ya, itu terlalu cepat mengambil kesimpulan terhadap sebuah informasi. Nah, ini bisa berbahaya. Makanya kemudian dalam Al-Quran itu mengatakan kan, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Nah, maka ketika kita mendapat informasi, maka seharusnya kita klarifikasi dulu. Klarifikasi itu kan tidak hanya kepada orang pelakunya kan, pada orang yang melakukan, tapi juga klarifikasi itu bisa kita lakukan dengan membaca berita atau infonya secara utuh, atau mencoba klarifikasi dengan sumber lain ya. Mencari sumber-sumber yang lain agar informasi yang kita terima itu memang benar-benar komprehensif, tidak sepotong-sepotong. Nah, ini kan berbahaya sekali ketika kita memahami sebuah berita dan hanya sepotong-sepotong ya. Semenjak tahun 2014 itu kan kita mengalami hal seperti ini ya, apalagi ketika kaitannya dengan sosial politik ya. Kemarin COVID itu kan luar biasa ya. Hoax-nya luar biasa, banyak sekali. Katanya orang yang mati karena COVID itu disuntik mati ya. Atau yang mati karena COVID itu enggak dipulasara secara layak, macam-macam beritanya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, ternyata memang ya survei yang mengatakan bahwa orang Indonesia itu banyak mengkonsumsi hoax itu berbanding lurus dengan survei PISA tahun 2018 bahwa literasi atau tingkat literasi masyarakat Indonesia itu masih termasuk rendah ya. Untuk literasi membaca kita itu masih di bawah negara yang katakanlah tidak begitu tidak lebih maju dari Indonesia lah ya. Seperti Panama kemudian Kazakhstan itu kan tidak lebih maju dari Indonesia ya, kurang lebih lah ya. Tapi ternyata dalam hal literasi kita masih di bawah mereka. Dalam literasi membaca kita masih di bawah mereka. Nah, ini PR tentu saja. Ini PR bagi kita semua, terutama bagi guru-guru yang memang bersentuhan langsung dengan anak didik. Ya. Dengan program ADMI ini kita diharapkan nanti
mampu menanamkan kepekaan berliterasi ya, kepekaan berliterasi dan membudayakan literasi kepada anak didik kita. Kemarin di pembukaan saya sempat sampaikan bahwa generasi kita saat ini nanti adalah generasi-generasi yang akan mengisi Indonesia ya, yang akan mengelola Indonesia nanti di tahun 2045. 100 tahun Indonesia merdeka yang digadang-gadang menjadi masa keemasan Indonesia. Maka ini perlu kita persiapkan agar nanti di masa tahun 2045 itu kita memang benar-benar dapat meraih masa keemasan itu. Nah, salah satunya dengan cara ini membudayakan literasi kepada anak didik kita. Oke, begitu. Nah, ini barangkali dialami Bapak Ibu. Ya, bagaimana kondisi kelas di tempat Bapak Ibu mengajar? Apakah ada di nomor 1 itu? Ya. Ataukah di nomor 2, ataukah nomor 3 atau nomor 4? Ya, bagaimanapun kondisinya, kita tentu usahakan ya, kita upayakan bagaimana pembelajaran di lembaga pendidikan kita ini selain menyenangkan ya, membahagiakan ya, menceriakan, tapi juga mampu meningkatkan kompetensi mereka. Bapak Ibu guru ini ujung tombak dari semua program pemerintah ya, karena Bapak Ibu nanti yang menjadi eksekutor di lapangan. Maka kalau kami instruktur itu hanya menguasai satu literasi misalnya, saya membaca, kemudian Bu Wina itu sains, ya, Bu Ria numerasi, Bu Amel sosial budaya, maka Bapak Ibu guru semuanya nanti diharapkan mampu menguasai semuanya. Jadi secara keilmuan itu jenengan lebih hebat dari kami sebenarnya nanti. Lebih hebat dari kami karena jenengan menguasai semuanya. Menguasai 4 literasi sekaligus. Saya hanya menguasai 1 atau 2 literasi. Nah, itu Bapak Ibu. Baik, kita ke pemasaran umum literasi membaca. Jadi literasi membaca itu yang dinamakan atau yang definisi literasi membaca itu adalah kemampuan yang berkaitan dengan teks ya, baik dari sisi pemahaman ya, menggunakan ya, memanfaatkan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia ataupun sebagai warga dunia. Nah, tujuannya apa ya? Tentu saja agar nanti bisa berperan dan berkontribusi secara produktif di masyarakat untuk bersama-sama memajukan negara kita. Nah, literasi membaca sendiri itu bisa menggunakan teks sastra maupun teks informasi. Jadi ketika Bapak Ibu nanti mengajarkan atau mengajak anak-anak berliterasi, ya literasi membaca, Bapak Ibu bisa menggunakan media, ya, bisa menggunakan media berupa teks sastra ataupun teks informasi. Teks sastra adalah teks yang mengandung unsur-unsur sastrawi, ya, biasanya menggunakan bahasa kiasan, bahasa majas, ya, bahasa konotatif. Nah, dari teks sastra itu diharapkan nanti anak didik kita bisa berekreasi, ya, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, ya, menikmati kisah yang disajikan di teks tersebut, dan tentu saja di atas itu, ya lebih dari itu, dari teks sastra itu anak didik diharapkan mampu menghayati, ya, merenungi, mengambil pesan moral ya, yang disampaikan oleh pengarang.
Ya tentu saja pesan moral itu nanti diharapkan mampu diaplikasikan ya, dijadikan sebagai inspirasi untuk kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua adalah teks informasi. Teks informasi ini teks yang mengandung informasi, data, ya, fakta dan lain sebagainya. Dari teks informasi ini diharapkan nanti peserta didik mampu memperoleh informasi ya atau fakta, data untuk pengembangan pengawasan dan keilmuan mereka. Nah, ini ciri-ciri teks sastra. Teks sastra itu biasanya sifatnya fiktif. Nah, sifatnya fiktif karena ditulis berdasarkan khayalan, imajinasi, dan sifatnya itu subjektif ya. Karena biasanya menyampaikan atau menyajikan cerita ya, yang mengandung permasalahan-permasalahan sosial. Teks sastra bisa berupa prosa, drama, atau puisi. Ya. Ketika Bapak Ibu nanti menggunakan teks sastra sebagai media, nanti diharapkan itu bisa merangsang, ya, menstimulus anak didiknya dari unsur-unsur intrinsiknya, penokohannya. Jadi misalnya kita menyajikan cerita Malin Kundang, itu siapa saja tokoh yang terlibat di sana. Malin Kundang, ayahnya, ibunya, istrinya, kemudian alurnya bagaimana, ya. Mundur, maju, maju, mundur, atau gimana sudut pandangnya, kemudian latar, gaya bahasanya gimana. Bapak Ibu ketika menyajikan teks sastra bisa mengambil dari sumber lain, ya. Dari internet, dari buku, dari mana saja, atau lebih baik Bapak Ibu membuat sendiri, ya. Membuat sendiri. Puisi berjudul Diam. Diam terus tidak ada isinya. Kemudian contoh-contoh teks sastra diantaranya adalah cerita rakyat, legenda, fabel, cerita tentang kehidupan hewan itu ya, mitos, puisi, prosa, drama, dan lain sebagainya. Itu teks sastra. Kemudian teks informasi, cirinya ya, teks informasi ini ditulis berdasarkan data-data faktual, ya, peristiwa, dan hal-hal yang memang terjadi di dunia nyata. Nah, bahasa yang digunakan tentu saja bahasa yang sifatnya denotatif, tidak menggunakan bahasa kiasan. Bahasanya lugas, ya, kemudian sesuai dengan bahasa baku, bahasanya mudah dipahami dan lain sebagainya. Teks informasi bisa berupa wacana, ya, atau berupa infografis. Infografis itu info atau data yang disampaikan melalui grafik. Ya. Bisa berbentuk satu teks, ya, namanya teks tunggal atau multiteks, ya. Multiteks, lebih dari satu teks. Multiteks itu berarti ada dua teks atau lebih yang kita sajikan, tetapi antara teks satu dan yang lainnya itu masih berhubungan, ya, punya kemiripan. Berisi informasi yang valid, ya, sumbernya valid, bukan hoax, tidak menyinggung unsur sara, nah, dan lain sebagainya. Ya. Dari sini nanti peserta didik diharapkan mampu menambah wawasan, menambah pengetahuan. Nah, contoh teks informasi antaranya adalah iklan, ya, dokumen, biografi, autobiografi, berita, artikel, laporan, teks pidato, dan lain sebagainya. Ya, termasuk materi-materi
dalam buku pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan itu juga termasuk teks informasi. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu guru ngajar apa fikih ya, ngajar fikih. Di situ ada tata cara tayamum atau tata cara sholat jenazah. Itu juga termasuk teks informasi. Atau ngajar misalnya PPKN, di situ mengajarkan tentang keragaman budaya. Itu juga termasuk teks informasi. Maka ketika kita ngajar itu sebenarnya kita juga sebenarnya sudah berliterasi, hanya saja model pembelajarannya yang perlu kita susun ya, perlu kita sesuaikan dengan ADMI ini. Itu. Nah, selain teks ya, ketika kita menyuguhkan sebuah teks, ya, yang namanya teks itu tidak mungkin lepas dari konteks. Ya. Setiap teks pasti ada konteksnya. Ya, konteks itu apa? Konteks itu berarti apa ya? Ya suasana atau apa namanya? Kondisi, situasi, latar belakang budaya sosial yang ada dalam teks itu namanya konteks. Ya, maka apapun bentuk teks pasti ada konteksnya. Bahkan Al-Quran itu pun juga ada konteksnya. Sehingga Al-Quran itu kan diturunkan tidak secara tidak jadi satu diturunkan, itu kan tidak. Al-Quran kan diturunkan secara tadarruj ya, bertahap. Nah itu kan menyesuaikan konteks. Nah maka dalam ADMI nanti ya, teks yang kita sajikan ya, kepada peserta didik itu nanti mengandung 5 jenis konteks. Yang pertama konteks personal. Konteks personal. Teks yang berisi konteks personal ya, atau bisa disebut subdomain ya. Jadi teks itu bisa disebut dengan istilah domain, kemudian konteks itu subdomain. Nanti kalau bikin LKPD atau aktivitas pembelajaran nanti ada. Jadi konteks sebuah teks dalam ADMI ini diarahkan ke satu ya, konteks personal. Konteks personal yaitu teks yang berisi peristiwa, ya, latar, aksi, karakter, suasana, kondisi ya, yang bersifat personal. Ya, biasanya bercerita tentang seseorang ya, atau bercerita misalnya sastra ya, bercerita dirinya sendiri, pengarangnya bercerita dirinya sendiri, atau bercerita tentang orang lain yang sifatnya itu personal ya, pribadi, menyampaikan kehidupan sehari-hari tokoh yang ada di situ. Bisa berupa hobi, cita-cita, ya, pengalaman pribadi, gaya hidup, profesi dan lain-lain. Kemudian dari konteks personal ini diharapkan nanti peserta didik mampu terbentuk karakternya berdasarkan bacaan atau teks yang mengandung unsur personal ini. Jadi misalnya kita membaca atau kita menyuguhkan tentang biografi sahabat, misalnya biografi Sayyidina Ali. Nah dari biografi itu nanti anak didik kita diharapkan mampu mengambil karakter-karakter ya yang ada di kehidupan Sayyidina Ali. Ya, misalnya beliau itu cerdas, beliau itu pintar, babul ilmi dan lain sebagainya. Nah ini konteks personal. Kemudian yang kedua, ini contoh tema-tema konteks personal, ya, tentang nasionalisme, tentang persahabatan, hobi, cita-cita dan lain sebagainya. Jadi jenengan nanti kalau misalnya mengajarkan literasi membaca, jenengan bisa ambil teks ya yang berkaitan dengan tema-tema ini dari sudut pandang seorang pengarang yang menulis tentang misalnya tentang gaya hidupnya, kesehatan, perjalanan dan lain sebagainya. Dan yang kedua konteks
Ini contohnya ya. Contoh teks yang mengandung konteks personal. Teks dengan konteks personal atau domain. Domain ini contohnya domain sastra. Nah, ini kan cerita rakyat. Ya, berarti dia masuknya teks sastra atau domainnya adalah teks sastra. Subdomainnya atau konteksnya adalah personal. Ini contoh si kikir dan emasnya. Nah, dari sini nanti anak didik bisa mengambil pelajaran, mengambil ibarat atau pesan moral tentang karakter akhlak yang ada dalam cerita ini, yang nanti digunakan untuk menginspirasi kehidupan pribadi mereka. Kemudian konteks yang kedua, konteks sosial budaya, yaitu bacaan atau teks yang memuat atau mengandung pandangan masyarakat terkait dengan kondisi sosial budaya. Contohnya informasi tentang kondisi sosial budaya suatu masyarakat. Nah, dari teks ini nanti diharapkan anak didik kita mampu mengenali, memahami kondisi dan gejala sosial di masyarakat. Nah, isi bacaan dalam teks yang mengandung konteks sosial budaya ini diantaranya ya, bisa dengan mengetengahkan budaya-budaya Indonesia, ya, budaya lokal, tradisi lokal, permainan anak-anak, permainan tradisional itu tembang-tembang tradisional dan lain sebagainya. Nah, ini tema-tema konteks sosial budaya, ya, fenomena sosial, pengangguran, kemiskinan, transportasi dan lain sebagainya. Kemudian fenomena budaya, lokal wisdom, permainan tradisional, rumah adat, pakaian adat, tarian daerah, macam-macam. Nah, ini contoh teks yang mengandung konteks sosial budaya. Ini tentang permainan tradisional Nusantara. Nah, ini infografis ini, atau teks bergambar. Infografis. Nah, dari sini nanti anak didik kita diharapkan mampu mengenali berbagai permainan tradisional yang ada di Indonesia atau di beberapa daerah di Indonesia. Konteks yang ketiga, konteks saintifik, yaitu teks yang mengandung unsur-unsur atau ide-ide, gagasan-gagasan atau informasi tentang sains. Ya. Nah, diharapkan dari teks ini nanti siswa peserta didik mampu memperoleh pengetahuan baru, ya, mampu menjelaskan fenomena ilmiah, mengambil kesimpulan berdasarkan fakta-fakta sains yang disampaikan. Nah, bisa berupa astronomi, ya, kesehatan, fisika, kimia, dan lain sebagainya. Nah, tema-tema konteks saintifik bisa dilihat di slide, ya. Astronomi, bioteknologi, ekosistem, kedokteran, kesehatan, sanitasi, pokoknya yang berkaitan dengan sains. Nah, ini contoh teks yang mengandung konteks sains, ya. Manfaat makan ikan. Nah, dari sini nanti anak didik tahu, ya, ternyata makan ikan itu manfaatnya banyak sekali. Gitu. Makanya dulu Menteri Susi itu sampai menggalakkan program makan ikan. Kan. Ya, ini orang-orang Madura ini, orang-orang pesisir terutama, ini setiap hari makan ikan. Ya, saya sampai bosen makan ikan laut itu. Ya, katanya banyak-banyak makan ikan itu nanti bisa menambah kecerdasan. Tapi saya nggak tahu apakah
memang itu apa di dunia nyata itu memang sudah terbukti atau belum, karena saya merasa biasa-biasa saja meskipun makan ikan setiap hari, orang terus tambah cerdas, kayaknya kok biasa saja. Nah, kemudian konteks yang terakhir yaitu konteks religius. Konteks religius. Nah, itu teks yang mengandung informasi ya, prinsip, nilai, konsep yang berkaitan dengan agama ya, dengan agama. Tujuannya apa? Untuk membentuk kepribadian anak didik yang beriman dan bertakwa. Nah, tema-tema konteks religius ya itu bisa berupa cerita-cerita tentang nabi-nabi, ya, cerita para sahabat, atau tadi misalnya prosedur atau tata cara beribadah yang baik dan benar, atau fenomena-fenomena keagamaan itu juga bisa masuk dalam konteks religius. Ini contohnya. Tentang pesan Ramadan. Nah, jadi ada 4 konteks ya, ada 4 konteks yang nanti bisa Bapak Ibu arahkan ketika mengajarkan literasi kepada anak didik itu, yaitu konteks personal, sosial budaya, saintifik, dan religius. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu bahwa dalam satu teks itu terkadang ada 2 konteks. Ya. Terkadang ada 2 konteks. Misalnya contoh yang terakhir ini, pesan Ramadan. Pesan Ramadan ini selain ini mengandung konteks religius, sebenarnya ini juga mengandung konteks saintifik. Bisa Bapak Ibu perhatikan. Di situ ada pembahasan, ada informasi tentang dopamin, zat kimia dalam otak itu. Ini kan sudah masuk ranah saintifik, tapi ini dikemas secara religius gitu. Ini karena ini terkait dengan Ramadan. Jadi bisa kita arahkan sebenarnya, apakah kita ambil konteks religiusnya, ataukah kita ambil konteks saintifiknya. Apakah bisa dua-duanya, Pak? Bisa saja, misalnya ketika jenengan mengajarkan itu kemudian mengambil dua-duanya. Ya, cuman mungkin nanti perencanaannya agak sedikit repot ya, tapi tidak menutup kemungkinan seperti itu. Ya, kita menggunakan satu teks, tapi mengandung beberapa konteks yang kita ajarkan sekaligus. Gitu, Bapak Ibu. Nah, ini level kognitif literasi membaca di tingkat MI. Jadi karena program AKMI ini tujuannya adalah mendiagnosa, kemudian nanti setelah mendiagnosa kita itu diminta untuk mengobati. Ya. Jadi istilahnya itu kita seperti seorang dokter sebenarnya. Kita seperti seorang dokter yang nanti memiliki tugas atau peran mendiagnosa kemampuan anak didik kita. Ya, setelah kita mengetahui tingkat kemampuannya, ya, maka sebagai seorang dokter kita harus beri tindakan. Ya, kita beri resep pada mereka, kemudian apa tindakan yang perlu kita lakukan. Nah, maka dari itu kita harus mengetahui level penyakitnya itu kan. Kita harus mengetahui level penyakitnya. Nah, untuk mengetahui level penyakitnya itu kita menggunakan teorinya Bloom, taksonominya Benjamin S. Bloom itu. Ya. Yang di AKMI kemudian dirumuskan menjadi 4 level kognitif. Nah, kalau di Bloom itu kan level kognitif itu kan ada 6. Ya. Low, lots, ya, mods, kemudian hots, ya. Low, medium, kemudian higher, kan gitu. Nah, ini kemudian diramu menjadi 4 level kemampuan dalam AKMI. Yang pertama,
menemukan informasi, kemudian memahami, mengevaluasi, merefleksi, dan merespon, kemudian mencipta. Nah, 4 level ini nanti kemudian di breakdown menjadi jenjang kemahiran. Jadi ketika nanti kita memberikan asesmen kepada anak didik kita nanti akan mengetahui anak didik kita itu levelnya ada di mana. Misalnya dia ada di level 1 atau jenjang kemahiran 1, perlu intervensi. Ya, perlu intervensi berarti anak didik kita ini masih memiliki kemampuan literasi membaca yang sangat rendah. Nah, karena perlu diintervensi. Ya. Maka guru perlu melakukan pendampingan intensif. Ya, perlu campur tangan guru, tapi jangan ditangani ya, jangan ditangani. Saru, jangan ditangani ya. Diintervensi tapi jangan ditangani ya. Nah, langkahnya bagaimana? Nah, nanti kita bahas di materi selanjutnya. Jadi yang perlu kita pahami bahwa dari sini nanti kita harus bisa memetakan kemampuan anak didik kita. Apakah mereka ada di level pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, Pak, bagaimana misalnya dalam satu kelas itu ternyata tingkat kemampuannya berbeda-beda. Nah, tingkat kemampuannya berbeda-beda, kan tidak mungkin dalam satu kelas itu tingkat literasinya itu kan sama, kecuali memang sudah dikondisikan dari awal. Ya. Apalagi sekolah-sekolah kecil. Nah, kalau sekolah-sekolah besar itu kan mungkin bisa dikelompokkan sesuai dengan kemampuannya kan. Tapi kalau sekolah-sekolah yang hanya satu kelas itu kan tidak mungkin, ya, tidak mungkin kan. Maka bagaimana caranya Pak? Nah, disinilah nanti kita perlu menyusun perencanaan yang memungkinkan untuk mengakomodir semua kemampuan itu. Ya, bisa dengan menggunakan metode yang berbeda-beda, media yang berbeda-beda, yang sekiranya itu nanti semua kemampuan itu bisa kita jangkau, gitu. Nah, ini penjelasannya. Untuk level pertama, menemukan informasi, peserta didik mampu menemukan, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan suatu gagasan atau informasi secara eksplisit dalam teks. Jadi kemampuannya hanya baru menemukan informasi yang tersurat, yang ada di situ. Itu pun baru satu ya, ya. Baru sekedar mampu menemukan informasi secara tersurat. Belum mampu memahami secara utuh. Ini level pertama, menemukan informasi. Yang kedua, level kedua memahami. Nah, memahami ini peserta didik sudah mampu memahami teks secara utuh ya. Secara utuh. Mampu membandingkan antara satu teks dengan teks yang lain ya, membuat kesimpulan dan lain sebagainya. Menyimpulkan informasi implisit. Jadi tidak hanya menemukan informasi secara tersurat, tapi di level kedua ini peserta didik sudah mampu mengambil informasi secara tersirat yang tidak ada dalam teks. Level ketiga, mengevaluasi dan merefleksi. Menggunakan pengetahuan, ya, ide atau sikap yang berada di luar teks, ya, yang sifatnya implisit itu tadi, untuk membuat penilaian pada teks, ya, merefleksi teks, ya, menganalisis konten, ya, bahasanya, unsur-unsurnya, kemudian menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, merespon dan mencipta. Ini level yang tertinggi ya. Jadi anak didik sudah mampu menemukan informasi dalam teks, mampu memahami teks, menemukan informasi implisit dalam teks, sudah mampu merefleksikan, ya, maka
di tingkat terakhir ini peserta didik sudah mampu merespon dan mencipta, memberikan tanggapan, memberikan komentar, setuju atau tidak, apa alasannya, atau mencipta, bahkan mencipta ya, membuat menyusun atau mengarang teks yang mirip dengan teks yang ada. Ya. Misalnya puisi, kita sajikan puisi ya. Nanti siswa diberikan kesempatan untuk membuat puisi yang mirip dengan puisi yang kita sajikan. Nah, ini level-level dalam literasi membaca. Nah, ini contohnya. Ini contohnya. Ini kita menggunakan media infografis. Ya. Infografis. Nah, di level pertama, siswa mampu menemukan, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan ide atau informasi eksplisit. Nah, ya, itu kata kuncinya menemukan, mengidentifikasi, mendeskripsikan. Nah, untuk mengetahui kemampuan anak, kita bisa mencoba untuk mengajukan pertanyaan. Ya. Misalnya begini, apakah nama hormon yang dihasilkan saat stres? Nah, ini kan ada dalam teks. Ya. Namanya hormon kortisol. Nah, ini informasi yang ada dalam teks. Ini untuk tingkat paling rendah. Nah, kemudian naik ke tingkat yang kedua, pada level ini, siswa mampu membandingkan ide atau informasi antar teks, ya, mengambil mengambil makna atau informasi implisit. Nah, kata kuncinya membandingkan, mengontraskan, mengelompokkan, mengombinasikan. Nah, kita bisa mengajukan pertanyaan di sini, misalnya contohnya, mengapa coklat dibandingkan dengan apel pada infografis tersebut? Ini kan tidak ada penjelasannya dalam teks, jadi siswa harus memahami betul teks ini. Ya. Tidak ada informasi tersurat yang membandingkan antara apel dan coklat. Kemudian mengevaluasi dan merefleksi, ya, reflect and evaluation. Nah, di sini siswa diminta untuk menganalisis, memprediksi, menilai teks, ya, baik dari sisi kontennya, bahasanya, atau unsur-unsurnya. Nah, ini misalnya kita bisa meminta persetujuan peserta didik. Bagaimana gambar ilustrasi pada teks tersebut? Ya, kamu setuju atau tidak? Sudah bagus atau belum? Ya, mudah dipahami atau tidak? Nanti anak didik diminta untuk menjelaskan apa alasannya. Nah, yang terakhir, merespon dan mencipta. Nah, contohnya dari teks tersebut, peserta didik diminta untuk membuat kalimat ajakan. Ya, ini kan sudah mencipta, meskipun ini sangat sederhana sekali. Ya. Mencipta membuat kalimat ajakan untuk minum susu, misalnya. Nah, ini contoh-contoh level-level kognitif dalam literasi membaca. Nah, nanti keempat level kognitif itu nanti akan di breakdown atau dijabarkan lagi menjadi jenjang kemahiran dalam literasi membaca yang dirumuskan oleh Agni. Gitu. Nah, ini skenario aktivitas BIMTEK ini tidak perlu kita bahas, karena ini biasanya digunakan untuk kelas blended ini. Oke, cukup sampai di situ. Materi tentang wawasan umum literasi membaca. Nah, sampai di sini, sebelum kita nanti melanjutkan materi berikutnya, saya persilakan Bapak Ibu untuk bertanya, komentar, ya, merespon, atau curhat juga boleh, tidak apa-apa. Monggo.